yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan juga kita semua dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Habibana Mahbub Al-Habib Ahmad As-Segaf dari Jawa Timur. Kepada beliau fa'alaihi tawaddal masykur. Sallu ala Muhammad wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa yassir lana umurana wa alhimna rushdana warzuqna al-afiyah. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qarib akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada para alim ulama, para habaib, wabil khusus beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah As-Segaf, dan juga beliau Al-Habib Ahmad Al-Kaf, beserta para habaib yang lainnya, dan juga para asatid, para guru-guru, para hujjat, para haji, para sesepuh, para semua hadirin, khususnya juga kepada keluarga Haji Is sekeluarga. Semoga kita sekalian yang hadir di saat ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan karunia anugerah yang besar, husnul khatimah. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan bahwasanya malam ini kita mengadakan acara khauliyah beliau almarhum al-maghfur lahu Ustaz Nur Hasan. Ustaz Nur Hasan ini salah satu momen bagi kita. Yang pertama, kita ambil hikmahnya para hadirin. Kita singkat saja karena waktu sudah malam dan kita juga nggak perlu panjang-panjang. Ini salah satu hikmah bagi kita dalam memperingati khauliyah seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang kiai. Ini penting hadirin. Kita itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita tergantung kebiasaan setiap hari. Matal mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu akan mati dalam keadaan kebiasaan di hari-harinya, dan kelak dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan waktu matinya. Jadi kalau seseorang itu kebiasaannya dia ini beribadah, maka pasti matinya nanti akan dalam keadaan beribadah, dalam keadaan taat. Dan siapa orang waliyadzubillah dia kebiasaan hari-harinya itu dalam keadaan maksiat, berbuat dosa, maka matinya nanti akan dalam keadaan dosa, waliyadzubillahi ta'ala min dzalik. Karena itu hati-hati dalam kebiasaan. Karena inti kehidupan kita itu adalah kebiasaan. Apa yang biasa kita lakukan, maka disitulah jadi diri kita. Karena itu Rasulullah SAW berpesan, kalau kita ingin melihat diri kita itu siapa,
diri kita itu mulia atau diri kita itu bukan orang yang mulia tergantung daripada orang-orang tetangga-tetangga kita. Katanya Rasulullah, idza qala jiranu yaqulun khairan faqad khairan. Kalau tetangga Anda mengatakan bahwasanya engkau ini adalah orang baik, maka engkau di hadapan Allah adalah orang baik. Wa idza yaquluna syarran faqad syarran. Tapi kalau mereka tetanggamu itu mengatakan kepadamu engkau adalah orang yang buruk, maka di mata Allah engkau adalah orang yang buruk. Maka tetangga itu adalah salah satu barometer pandangannya Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita. Bahkan tetangga itu akan menjadi saksi nyata kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, antum syuhadaullah fil ard, faman athnaitum khairan kana kadzalik. Kalian semua itu adalah saksi-saksi Allah. Kalian semua itu adalah saksi-saksi Allah di dalam bumi ini, di atas bumi ini. Yang mana kalau kalian mengatakan telah mengklaim bahwasanya seorang itu adalah orang yang baik, maka dia pasti baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, pentingnya persaksian di antara para tetangga, pentingnya persaksian di antara kaum muslimin. Karena itu gak perlu kita itu bingung tentang diri kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah semua orang mengatakan baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, fa insya Allah semua orang akan mengatakan buruk. Waliyadu billahi ta'ala min dzalik. Maka seperti beliau Al-Ustaz Almarhum Al-Mufulahul Ustaz Nur Hasanah ini sudah dicantumkan, beliau termasuk ustaz, guru ngajar, pendakwah dan lain sebagainya. Maka baik, orang yang baik mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bagaimana? Disebutkan oleh ulama bahwasanya mati husnul khotimah itu adalah mati dengan membawa Islam. Waktu dia sakaratul maut masih ada Islam di dalam iman, di dalam hatinya. Berarti dia husnul baik. Sehingga ketika sakaratul maut, ketika nazak, ketika mau dicabut nyawanya, dia masih ingat sama Allah. Terakhir yang ada di dalam keyakinannya Islam, Allah. Kemudian agamanya masih tetap Islam. Dan ketika sakaratul maut, ketika nyawa mau dicabut sama Allah SWT, disebutkan oleh ulama, oleh Rasulullah adalah waktu yang mana di mana seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan ujian yang besar. Ujian yang paling besar itu di waktu sakaratul maut. Kenapa Allah hadirin? Sebab ketika sakaratul maut di situ katanya ulama, katanya Al-Habib Ali dan guru-guru kita, ketika sakaratul maut bukan lagi otak yang akan mengendalikan diri kita, bukan, tetapi hati. Nanti kalau kita itu sudah koma, berada di dalam rumah sakit atau di rumah, kalau ada menjelang kita menjelang ajal tiba itu sakaratul maut, itu yang berandil di situ, yang beraksi di situ bukan otak kita, bukan hafalan kita, tetapi apa? Hati kita. Dan disebutkan oleh guru kita, oleh ulama bahwasanya siapa yang di dalam hatinya muncul seseorang yang paling dicintai, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa yang ia dicintai dalam hatinya. Karena itu hati-hati dalam diri kita. Hati-hati dalam diri kita, kebiasaan kita, waktu-waktu kita. Karena seseorang mati dalam keadaan biasanya, dan ketika dia nanti menjelang datang ajal, dihitung di apa yang ada di dalam hatinya, dikumpulkan bersama siapa yang paling dicintai dalam hatinya, akan dikumpulkan bersama orang yang paling dicintai oleh orang tersebut. Kalau dia di dalam hatinya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang soleh, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang soleh dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi waliyadzubillah, kalau siapa orang ketika sakaratul maut dalam hatinya itu cinta kepada orang-orang yang buruk, orang yang fasik, orang yang munafik, waliyadzubillah, dia akan dikumpulkan bersama mereka. Karena itu kita menghadiri hal ini, berkumpul bersama guna untuk mengikat hati kita, hadirin. Saya, Anda, semuanya yang hadir, laki, perempuan, semuanya itu guna untuk mengikat hati kita, agar hati kita ini tetap selalu dalam tiap hari itu ada hubungan dengan orang yang soleh, ada hubungan dengan ulama, sehingga nanti tatkala akal otak kita sudah nggak berfungsi, di waktu koma, hati kita itu tetap disambung dan mendapatkan syafaat
yang tiap tahun kita hadiri haulnya, yang tiap waktu kita fatihai arwahnya. Mereka akan menolong di saat-saat itu, di detik-detik, di gentingnya waktu dibutuhkan, mereka akan menolong hati kita dan dibawa ke dalam keingatan kepada Allah SWT. Disitulah husnul khotimah, disitulah keberhasilan seorang muslim, seorang mukmin, keberuntungan. Dikatakan oleh Abu Ya'sir Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Al-Habib Zain bin Sumit, beliau mengatakan bahwasanya orang kalau sudah mati dalam keadaan husnul khotimah, dia akan selamat selamanya. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka dia akan celaka selamanya. Gak pandang bulu siapa dia. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, biasakan diri kita. Katanya guru kita ulama dan katanya Rasulullah, tiap hari itu ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Gak nunggu nanti ketika ajal tiba atau mati, hadirin, tiap malam. Jadi setiap malam nanti malam ini, itu setiap malam malaikat mendatangi kita dan mengatakan kepada kita, ya muslim ikhtim bil khair. Wahai orang muslim, akhirilah malammu dengan kebaikan. Tiap malam malaikat datang kepada kita. Kalau kita hendak mau menjelang tidur, itu datang malaikat. Wahai muslim, wahai mukmin, ya fulan, wahai bapak, wahai ibu, wahai anak, akhirilah malammu ini dengan kebaikan. Setan juga mengatakan seperti itu kepada kita. Wahai muslim, wahai mukmin, wahai bapak, wahai ibu, wahai anak, akhirilah malammu ini dengan keburukan. Maka di dalam diri kita, mana yang lebih kuat, ajakan setan atau ajakan malaikat, di situ kita akan tidur. Kalau di malam hari, nanti di malam hari, akhir dari perbuatan mata kita baik, akhir dari perbuatan mulut kita baik, akhir daripada perbuatan hidung kita baik, akhir daripada perbuatan tangan kita baik, akhir daripada perbuatan kaki kita baik, maka nanti malam kita husnul khotimah. Tidurnya husnul khotimah, mimpinya husnul khotimah, paginya bangun dari tidur husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang tadi itu malam dia lupa, matanya diakhiri dengan pandangan buruk, hidungnya diakhiri dengan pandangan buruk sebelum tidur, mulutnya juga seperti itu, tangannya seperti itu, kakinya seperti itu, anggota tubuhnya seperti itu sebelum tidur, maka dia tidurnya dalam keadaan su'ul khotimah, mimpinya dalam keadaan su'ul khotimah, bangun pagi hari dari dirinya dalam keadaan su'ul khotimah. Wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tutupi daripada gerakan anggota tubuh kita di malam hari dengan husnul khotimah. Mungkin kita biasa waktu kalau mau tidur senang melihat HP, nonton TikTok, Facebook, nyanyi lagu dangdut, buka aurat dan lain sebagainya. Jangan langsung tidur, tunggu dulu. Ganti dengan foto habaib, foto ulama, foto orang soleh, Quran, tidur. Maka akhir daripada yang Anda pandang di malam itu adalah kebaikan dan husnul khotimah. Nah itu para hadirin. Karenanya dengan mengenang daripada orang yang soleh dan mengadakan daripada khauliyah semacam ini adalah salah satu bentuk daripada ikatan hubungan kita dan tanda cinta kita kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan yang besar, lebih-lebih kepada sahibul bait atau yang menggerakkan daripada acara di malam hari ini, dan semua yang berpartisipasi dalam acara hari ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua dari awal sampai akhir acara tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada almarhum al-maghfur lahu, dijadikan sebagai hadiah yang besar yang bisa membanggakan hati beliau di alam barzah dan bisa membawa kita ke dalam syafaatnya beliau, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah, baik pungkasan diakhiri dengan kebaikan dalam setiap saat kita, dalam setiap nafas kita. Semoga diberikan